kalau terjadi suatu konflik dimanapun ia, mungkin dasar itu yang saya akan laksanakan ketika itu akan terjadi. Karena memang bertujuan tidak hanya semata-mata untuk menjaga konflik, tetapi untuk kebersamaan, bahwa dengan banyaknya yang kita berangkulan maka tercipta suatu kenyamanan dan keamanan. Kita rangkul semua suku. Suku itu ada ketua-ketuanya, ada katakanlah sesepuh ada ya, sesepuhnya. Katakanlah misalnya suku dari Jawa ada semacam Pak Adi Slamet. Dari Sulawesi Selatan ya sekarang ini masih saya selaku ketua Turkuning Selatan. Ya seperti itulah yang kita lakukan selama ini apabila itu terjadi di antara suku. Ya saya kira kendala apapun namanya tidak tergantung kepada kebanyakannya suku. Yang pasti ketika sesuatu masalah ataupun ketidakadaan kenyamanan di dalam suatu organisasi itu pasti itu akan ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Sumatera Selatan sebagai salah satu geografis yang memiliki populasi penduduk yang sangat padat, tentu juga memiliki berbagai macam suku ya. Tidak hanya kultur, kadang-kala budaya juga. Ini memang harus menjadi perhatian dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya. Dan ini juga memantik salah satu perhatian dari salah satu tokoh masyarakat di Sumatera Selatan yang akhirnya mengambil peran untuk membentuk suatu lembaga yang bernama Forum Elemen Masyarakat Khatulistiwa Sumatera Selatan. Ini tidak main-main. Bagaimana forum ini membawahi 57 suku yang ada di Sumatera Selatan. Tentu kita akan menarik bagaimana kiprah, bagaimana juga perjuangan dari forum ini akan kita simak ulasan yang sangat mendetail ya dari Ketua Umum Forum Elemen Masyarakat Sumatera Selatan, Bapak Haji Abdul Gopar Pasolong, Sarjana Hukum. Pak Gopar, sehat Pak Gopar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau melihat Bapak ini memang Pak, sumsel tenang gitu Pak ya, kondusif gitu ya, aman ya. Pak, ini terbentuk Forum Elemen Masyarakat Khatulistiwa Sumatera Selatan. Tidak main-main Pak, mentereng, membawahi 57 suku. Ini tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah ini sebenarnya mungkin bisa cerita Pak, secara historis bagaimana awal terbentuknya forum tersebut, itu Pak Gopar. Baik, terima kasih. Saya ucapkan hal yang tidak terduga akan terjadi. Sebenarnya terjadinya suatu boleh dikatakan perkumpulan atau organisasi ini diawali dengan pertemuan biasa yang keseringan kita laksanakan pada saat itu dengan beberapa suku yang ada di Sumatera Selatan. Maka terciptalah suatu kata bahwa bagaimana kalau kita membuat suatu perkumpulan ataupun suatu organisasi yang arahnya untuk tidak lain untuk menjaga zero konflik yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama tentu kita memikirkan dulu sebab akibatnya. Dengan adanya itu maka terciptalah dan kita sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang pada saat itu berbagai nama yang kita ajukan. Namun salah satu di antara kita ambil bahwa namanya EMAS, Forum Emas Khatulistiwa, yang disingkat dengan FEK. Kenapa itu dia emas ataupun Khatulistiwa? Karena forum itu suatu organisasi dan emas itu adalah elemen masyarakat dan ditambah lagi Khatulistiwa. Karena disinilah bentuk dari pada berbagai ragam suku yang ada di dalamnya, sehingga disesuaikan namanya dengan Forum Emas Khatulistiwa. Dan alhamdulillah dengan adanya kesepakatan bersama di pada saat itu kita adakanlah rembuk acara dilaksanakan di hotel di simpang kampus hotel itu lupa saya. Arya Duta Pak atau di Arista? Ya, jadi disitulah terjadi pertemuan yang dihadiri dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Dan pada saat itulah terbentuk forum itu yang saya tidak menyangka bahwa pada saat itu juga saya
disepakati untuk menjadi foto forum umum yang disepakati judulnya kita buat bersama itu. Oke. Pak Haji, ini kan tentu untuk mengkoordinir 57 suku Pak ya, dengan kultur, budaya, dan pendekatan yang berbeda. Ini ekstra agak repot juga gitu kan Pak, bukan hal yang mudah gitu Pak Haji ya? Ya tentu bukan lagi hal yang mudah, namun ini memang suatu tantangan. Tetapi tantangan apabila kita jalankan dengan kebersamaan, saya yakin dan saya yakinnya sesuai dengan yang pernah saya senantiasa lakukan, itu akan selesai dan akan menjadi suatu kenyataan yang dikehendaki bersama. Pak, soal konflik Sumsel juga kan, kalau kita flashback ke belakang, beberapa kali juga terjadi konflik Pak ya, kedaerahan gitu ya, suku yang terjadi di Sumsel. Nah ini peran apa yang bisa diambil oleh forum kita Pak, saat terjadi hal-hal yang demikian gitu Pak Haji? Kalau terjadi suatu konflik dimanapun ya, ini sesuai yang selama ini saya menjadi ketua paguyuban yang diberi nama Kerukunan Kolok Selatan dengan 15 tahun yang saya alami. Mungkin dasar itu yang saya akan laksanakan ketika itu akan terjadi. Karena memang bertujuan tidak hanya semata-mata untuk menjaga konflik, tetapi untuk kebersamaan, bahwa dengan banyaknya yang kita berangkulan maka tercipta suatu kenyamanan dan keamanan. Dan apabila itu terjadi, ada konflik di antara baik di dalam kesukuan maupun di luar kesukuan, tentu itu kita akan menyelesaikan secara kebersamaan juga. Umpama terjadi di kalangan orang Bugis dengan Jawa, ya tentu kan dalam ini ada Jawa, ada Bugis. Kita rangkul semua suku. Suku itu ada ketua-ketuanya, ada katakanlah sesepunya. Katakanlah misalnya suku dari Jawa ada semacam di Selamat. Dari Sulawesi Selatan, ya sekarang ini masih saya selaku ketua Kerukunan Kolok Selatan. Ya seperti itulah yang kita lakukan selama ini apabila itu terjadi di antara kesukuan itu. Tapi selama ini jarang terjadi, namun ketika waktu itu pernah ada yang terjadi, semua kita selesaikan bersama. Pak, kalau stressing kegiatan kita apa tuh Pak Haji, kegiatan ini Pak, forum elemen ini Pak? Untuk sementara ini memang sudah ada rencana-rencana program kerja pendek maupun jangka panjang. Namun ini belum kita laksanakan karena mengingat forum ini belum dilakukan pelantikan. Jadi artinya ini secara hukum sudah ini tercipta karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari organisasi, sudah kita katakanlah sudah kita kantongi bersama, namun pelantikannya yang belum. Hanya tinggal waktu kan Pak, proses legalitas ya. Goalsnya kemana Pak nanti Pak, forum elemen masyarakat ini Pak? Karena beragam suku ya, plural gitu kan Pak? Ya. Nanti kemana arah perjuangannya Pak gitu Pak? Ya, untuk perjuangan nanti ini suatu organisasi ini kita tidak menentukan secara personel atau perorangan, tentu ini akan kita lakukan kebersamaan. Artinya kependapat daripada seluruh elemen yang ada. Pak, kalau kita breakdown, ini 57 suku bukan hal yang gampang kan Pak untuk mengkoordinir mereka. Sebenarnya kendalanya apa Pak nanti kalau di lapangan gitu Pak Haji? Ya saya kira kendala apapun namanya tidak tergantung kepada kebanyakannya suku. Yang pasti ketika sesuatu masalah ataupun tidak ada kenyamanan di dalam suatu organisasi itu, pasti itu akan ada kendala. Ya, Pak, kalau ke pemerintah sebagai katakan kan pemerintah regulasi ya seperti itu. Nah, peran apa yang akan diambil oleh forum elemen ini Pak terhadap pemerintah nanti gitu Pak? Kita sesuai dengan rembuk bersama bahwa forum emas ini kita sesuai dengan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya pemerintah yang punya aturan, kita akan ikuti aturan pemerintah itu. Sepanjang
tujuan untuk masyarakat, kita mendukung gitu Pak ya. Mendukung. Oke, Pak, ini kan pelantikan tinggal hanya menunggu waktu gitu kan Pak. Misalnya, ini sejauh ini kalau bisa cerita sedikit Pak, organisasi kita mungkin suku ini bisa dijelaskan sedikit dari mana saja gitu Pak, termasuk berapa banyak gitu Pak kira-kira masa atau anu kita Pak kira-kira. Kalau suku di Sumatera Selatan ini yang tercatat 57 suku, dan berbagai suku yang ada di dalam. Ada Nias, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Bugis, ada Sunda, ada Banten, ada Oki, ada Kubring, ada Batu Raja, ada Musi, ada Empat Lawang, Aram Warat, bermacam-macam. Plural gitu Pak ya? Plural secara itu. Jadi keseluruhan daripada kesukuan yang ada di organisasi ada 57 suku. 57 suku Pak ya? Dan kita tidak berafiliasi dengan partai tertentu nanti Pak ya? Ya tentu. Tidak ya? Tidak berafiliasi. Oke, berarti kita independen, otonom gitu Pak ya? Tegak lurus. Tegak lurus gitu ya? Ya. Tegak lurus kemana Pak? Ke pemerintah atau ke ketua Pak? Forum Elemen Masyarakat? Ya tentu kebersamaan kita tentu dengan sesuai dengan ketentuan yang kita keluarkan di dalam organisasi itu sendiri. Pak, seandainya lembaga kita, forum kita dipinang atau karena ada pendekatan dari pemerintah, ini sejauh ini apa kita welcome atau seperti apa gitu rambu-rambunya gitu? Sampai saat ini kita belum mengarah ke situ. Okay. Karena ini juga namanya forum baru ataupun organisasi yang lahir masih balita, tentu ini kita tidak muluk-muluk untuk sesuatu ke depan. Yang pasti kita menjaga situasi sosial agar tetap kondusif seperti itu Pak ya, keberadaan forum kita ya. Yang penting itu dulu kita lakukan. Oke, Pak Jigopar mungkin ada closing statement Pak, terakhir Pak, pesan Bapak mungkin terhadap keberadaan forum elemen masyarakat ini Pak, silakan Pak. Ya, kepada kawan-kawan baik pengurus maupun anggota yang ada di Sumatera Selatan dari Forum Emas atau Istiwa, marilah kita besarkan organisasi ini. Tanpa kerjasama yang baik, tanpa kebersamaan, tentu Forum Emas Hatu Istiwa ini tidak ada apa-apanya. Oke. Baik, demikian tadi penonton Lentera Viral penjelasan ya dari Ketua Umum Forum Elemen Masyarakat Khatulistiwa Sumatera Selatan, lembaga yang memayungi katakanlah seperti itu 57 suku di Indonesia. Dan ini menarik bagaimana keberadaan ini, karena mungkin ini juga hal yang pertama kali ya di Indonesia ada suatu suku ini dalam satu wadah dihiput seperti itu dalam rangka untuk menjaga situasi tetap kondusif seperti itu Pak ya. Yang pasti ini lembaga seperti yang dijelaskan oleh Pak Jigopar tadi menekankan azas musyawarah, tidak ada perpecahan dan menjaga soliditas agar pembangunan Sumsel pada khususnya bisa berjalan secara maksimal. Baik, kita akan kembali dalam podcast berikutnya. Saya Taufik Usman, kita kembali dalam Lentera Demokrasi berikutnya. Selamat siang.